Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi laut. Kali ini saya akan memaparkan materi teknis ya, terkait dengan kegiatan praktikum kita. Ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mencoba memaparkan bagaimana menggunakan aplikasi GRATS untuk memetakan kondisi atmosfer. Ya. Jadi dalam kasus ini saya mencoba memetakan kecepatan serta arah angin di Provinsi Aceh dan perairan Provinsi Aceh ya. Oleh karenanya yang kita butuhkan adalah aplikasi GRATS itu sendiri ya. Jadi aplikasi yang dibutuhkan adalah GRATS ya. Nah, ini. Kemudian data tentunya. Setelah kita memperoleh aplikasi, kemudian kita mencari data terkait dengan kecepatan dan arah angin. Ya. Nah, data yang dapat dibaca di dalam aplikasi GRATS ya. Jadi data yang dapat dibaca oleh aplikasi GRATS adalah data dalam format NC. Ya. Data format dengan ekstensi NC ya. Jadi ini ya untuk membuat plot spasial kecepatan dan arah angin baik itu di daratan maupun di lautan, kita membutuhkan aplikasi komputer ya, perangkat lunak. Dalam hal ini kita gunakan GRATS ya, dan data dalam format NC. Nah, itu ya. Nah, di mana kita dapat mendapatkan data berformat NC ini ya. Jadi data berformat NC ini khusus untuk meteorologi ya. Jadi data dalam format NC untuk keperluan sains atmosfer, meteorologi serta oceanografi itu dapat kita unduh ya di website ECMWF ya. Jadi kita ketik di Google. Nah, ini ECMWF ya. Era interim ya. Jadi salah satu data berformat NC yang dapat kita gunakan untuk keperluan data oceanografi serta meteorologi itu dapat kita gunakan data yang bersumber dari era interim ya. Jadi kita googling saja dan kemudian kita ketik era interim yang merupakan salah satu produk dari ECMWF ya. Jadi data format NC ini dapat kita peroleh dari data ECMWF ya. ECMWF ya. Jadi ini ya. Saya ulang sekali lagi, kita butuh aplikasi GRATS ya. Kita butuh data berformat NC ya, ekstensi di akhirnya itu adalah titik NC dan data titik NC ini dapat kita peroleh dari ECMWF ya. Jadi ada salah satu produknya yang bernama era interim ya, era interim. Nah, salah satu produk dari ECMWF ini ada yang disebut era interim ya. Di sini kita unduh
data berformat NC. Dalam hal ini kita ingin mengunduh data untuk kecepatan berikut arah dari angin ya. Jadi kita masuk ke dalam website Era Interim ECMWF ya. Kembali lagi ya, ECMWF ini, kemudian Era Interim ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita googling saja kalau kita tidak mengetahui di mana alamat web dari data ECMWF Era Interim ini ya. Jadi kita googling saja ECMWF Era Interim, kemudian kita masuk ke dalam websitenya ECMWF Era Interim ya. Kemudian kita klik di download Era Interim ini di bagian kanan ya. Download Era Interim data. Nah, di sini kita akan mendapatkan data meteorologi ya. Demikian juga data oceanografi ya, juga disediakan di portal atau di website ECMWF ini ya. Kita dapat mengunduhnya untuk setiap bulan. Nah, setiap bulan ya. Di dalam data bulanan ini sepertinya juga disediakan data harian. Nah, itu yang menarik ya. Jadi di dalam data bulanan juga disediakan data harian dan data ini tersedia dari tahun 1979 hingga 2018, dari bulan Januari hingga Desember ya. Jadi juga disediakan waktu ya, waktu yang ingin kita plot kecepatan dan arah angin ya. Kemudian ini variabel-variabel yang disediakan ya, baik itu variabel meteorologi ataupun variabel oceanografi ya. Untuk parameter atau variabel oceanografi itu disediakan data, kalau tidak salah saya, gelombang ya. Data gelombang juga disediakan oleh ECMWF ya. Dan tentu saja data-data terkait dengan sains atmosfer ya, contohnya suhu, kelembaban, tekanan, hujan, kecepatan angin, arah angin ya, radiasi matahari, ya. Kemudian ketinggian lapisan batas itu disediakan oleh ECMWF ya. Jadi ECMWF ini berformat NC dan datanya itu tersedia dalam harian ya. Data harian kemudian dikumpulkan, diakumulasi ya menjadi data bulanan. Jadi yang kita download di sini adalah data bulanan namun mengandung data harian ya. Nah, ini menarik. Jadi dalam hal ini kita ingin mengunduh data untuk mengeplot kecepatan dan arah angin. Ya, jadi yang kita butuhkan adalah data 10 meter untuk komponen U dan data 10 meter untuk komponen V. Ya, jadi ada dua data di sini yang kita unduh ya, yang kita download dari website ECMWF Era Interim ya, yaitu angin untuk komponen U dan angin untuk komponen V ya. Jadi kecepatan atau magnitudo dari angin itu sendiri dapat kita ketahui jika kita peroleh resultan dari U kuadrat plus V kuadrat, akar U kuadrat plus V kuadrat ya. Nah, ini jadi di mana kita mengunduh data arah ya, data untuk arah angin. Nah, data arah angin dapat kita perhatikan ya dari nilai plus dan minus dari masing-masing komponen komponen angin ya. Jadi kalau komponen angin U ya itu dia berada dalam sumbu X ya, dimensi X ya. Jika nilainya positif berarti menandakan bahwa itu adalah angin barat ya. Jika nilainya negatif, angin timur ya. Jika nilainya positif untuk komponen V itu menandakan angin utara. Sementara jika
nilai V, nilai komponen angin V itu bernilai negatif menunjukkan angin selatan. Jadi nilai positif untuk U dan nilai minus ya, nilai negatif untuk U itu menunjukkan barat timur, sementara nilai positif dan negatif plus dan minus untuk komponen angin V menunjukkan angin dalam arah utara dan selatan ya. Di sini tertera juga ya pada ketinggian 10 meter. Itu artinya ya kita ingin agar angin yang kita ukur melalui data HMWF ini itu tidak terpengaruh oleh gesekan di permukaan. Itulah kenapa kita gunakan data 10 meter untuk mengukur kecepatan angin ya, guna menghilangkan atau guna mereduksi pengaruh dari permukaan ya. Itulah kita gunakan data komponen angin baik dalam arah U maupun dalam arah V pada ketinggian 10 meter ya. Jadi kita klik ya saja di dua parameter ini ya, baik komponen angin U dan juga komponen angin V ya. Nah, setelah kita klik ya dua data ini, kemudian kita pilih terlebih dahulu terkait dengan waktu kapan ya, pada bulan berapa dan pada tahun berapa data yang ingin kita unduh atau data yang ingin kita peroleh ya. Dalam hal ini disediakan dari Januari pada tahun 1979 hingga Desember pada tahun 2018. Nah, apa ini data HMWF? HMWF adalah data berbasis model ya. Jadi ini bukan data observasi, namun data berbasis model yang menggunakan asimilasi data ya dalam kondisi awalnya ya. Jadi dalam initial value-nya itu menggunakan asimilasi data. Boleh jadi perpaduan antara data observasi dan juga data satelit serta data model itu sendiri. Nah, inilah ya yang menjadi produk dari HMWF era interim ya. Nah, setelah kita unduh, katakanlah kita unduh pada bulan Desember ya, pada tahun tertentu ya. Jadi komponen atau parameter yang ingin kita unduh adalah komponen angin arah U serta komponen angin arah V ya, pada ketinggian 10 meter. Nah, di dalam komputer saya itu sudah ada data komponen angin arah U dan komponen angin arah V pada ketinggian 10 meter di bulan Desember. Tunggu sebentar ya. Saya ingin mengecek apakah rekaman ini masih berjalan. Ya, masih berjalan ya. Kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa di PC saya atau di komputer saya itu sudah saya download data komponen angin arah U dan V untuk bulan Desember ya. Nah, ini saya tempatkan di direktori ya. Direktori D ya. Ini ada data Desember.nc ya. Jadi data Desember.nc yang berisikan informasi komponen angin arah U dan juga komponen angin arah V ya di dalam file Desember maksudnya .nc ya. Jadi ingat ya, agar bisa dibaca oleh Graz kita butuh data berformat NC yang kita peroleh dari HMWF era interim ya pada bulan Desember.
dengan ekstensi file NC. Nah, terkait dengan GRADS, ya ini adalah aplikasi yang digunakan dalam bidang meteorologi, ya, jadi pengeplotan, ya, baik itu spasial ataupun temporal, dan datanya dan aplikasi ini adalah gratis dan kita bisa peroleh juga, ya, di jadi GRADS ini kita unduh saja secara gratis, kita ketik di Google, ya, Open GRADS, ya. Jadi GRADS yang kita gunakan itu namanya Open GRADS, ya. Ini dapat kita unduh di websitenya, ya. Jadi ini Open GRADS, ya. Jadi GRADS yang kita gunakan adalah Open GRADS, ya, dengan data berformat NC yang bersumber dari HMWF era interim, ya. Dalam hal ini saya sudah mendownload, ya, atau sudah mengunduh data harian, ya, untuk 1 bulan dengan nama file desember.nc, ya. Jadi untuk mendapatkan aplikasi Open GRADS, ya, dapat Anda searching saja atau googling saja, kemudian akan diperoleh, ya, link di mana kita dapat mengetahui di mana Open GRADS tersebut berada, ya. Kemudian kita klik dan kemudian kita menuju ke menu download, ya, di bahagian kiri, ya, dari website Open GRADS, ya. Nah, dalam hal ini saya telah mengunduhnya di PC saya dan dapat kita gunakan langsung, ya. Jadi setelah kita install terlebih dahulu, ya, kemudian kita buka aplikasi Open GRADS, ya, dalam hal ini versi 2, Open GRADS versi 2. Nah, ini Open GRADS versi 2.0, ya. Kita klik di GRADS Prompt. Kemudian kita masuk ke layar GRADS, ya. Dan kita mencoba untuk mengupload data berformat NC yang telah kita unduh dari HMWF, ya. Dalam hal ini data harian komponen angin arah U dan V, ya, pada bulan Desember. Jadi untuk menguploadnya kita gunakan perintah. Yang pertama kita memanggil terlebih dahulu data berformat NC tersebut, ya, dengan perintah sdf open, ya, D karena kita menyimpannya di direktori D. Kemudian kita panggil filenya desember.nc, ya. Jadi ini perintahnya. Perintahnya untuk memanggil data berformat NC yang telah kita unduh adalah sdf open D-2 garis miring, ya. Jadi ini perintahnya, ya, sdf open D-2 garis miring Desember, ya. NC ini file berformat NC, ya, atau berekstensi NC, dan kita panggil dengan perintah seperti ini, ya. Jadi ini untuk memanggil file berformat NC yang telah kita download, ya, telah kita unduh, ya. Dia berada di direktori D, ya. Ini perintahnya. Kemudian kita peroleh, ya. Kita ketik, kemudian tekan enter dan kita peroleh di sini informasi terkait lintang dan bujur yang menjadi domain dari data berformat NC yang kita unduh, ya. Dalam hal ini data tersebut akan berada pada bujur 85,5 derajat, ya, bujur timur hingga 99,5 derajat bujur timur. Sementara lintangnya pada lintang 1,5 derajat lintang utara hingga 17,5 derajat lintang utara yang domainnya itu mencakup keseluruhan wilayah Aceh baik daratan maupun lautan, ya. Nah, kemudian kita ketik Q file, ya, untuk melihat deskripsi dari file ini, ya. Jadi ini untuk menampilkan file NC atau memanggil file NC yang kita unduh, ya.
untuk menampilkan informasi dari file ini, kita ketik Q file, ya. Q spasi file, ya. Dan kita peroleh informasi terkait dengan data yang telah kita unduh, ya, setelah kita buka terlebih dahulu, ya, dengan perintah sdf open. Kemudian kita ketik Q file, ya, untuk melihat deskripsi dari file berekstensi NC yang telah kita unduh, ya. Di sini kita dapat melihat bahwa kita telah mengunduh, ya, data komponen angin untuk U dan V, ya, barat timur utara selatan pada ketinggian 10 meter, serta di sini saya juga mengunduh data kecepatan angin pada 10 meter, ya. Dan di sini kita juga mendapatkan informasi terkait dengan waktu, ya. Jadi di sini ada disebut T size sama dengan 32, artinya memiliki 32 data, ya, karena dalam bulan Desember itu terdiri dari 31 hari, ya. Z adalah ketinggian, jadi dalam hal ini karena hanya pada level permukaan, jadi Z size sama dengan 1. Kemudian X size dan Y size ini jumlah grid dalam sumbu X dan jumlah grid dalam sumbu Y sebanyak 113 untuk sumbu X, sementara pada sumbu Y, ya, dengan posisi geografis lintang, yaitu memiliki jumlah grid sebanyak 129. Nah, untuk domainnya itu mencakup atau meliputi daratan dan perairan Aceh pada lintang 1,5 hingga 17,5 derajat lintang utara dan 85,5 hingga 99,5 derajat bujur timur, ya. Untuk menguploadnya kita gunakan perintah, ya. Katakanlah kita ingin mengupload vektor, set gxout vektor, ya. Kemudian DU10 titik koma V10. Nah, ini untuk mengupload vektor dari angin tersebut, ya, sehingga kita dapat mengetahui baik besaran maupun arah dari angin, ya, baik kecepatan maupun arah dari angin yang melintasi daratan dan perairan Aceh. Nah, ini terlalu rapat, dapat kita spesifikasikan, ya, sesuai dengan grid di Aceh. Nah, kerapatan data ini terkait dengan jumlah data dalam sumbu X dan juga jumlah data dalam sumbu Y. Katakanlah di sini, ya, untuk data kecepatan dan arah angin yang saya unduh itu memiliki X size, ya, jumlah grid dalam sumbu X itu sebanyak 113, sementara jumlah grid dalam sumbu Y adalah 129, sehingga datanya itu terlihat sangat rapat seperti ini, ya. Kemudian kita coba renggangkan, ya, sehingga kita dapat mengetahui kecepatan dan arah angin yang sedang bertiup di atas perairan dan daratan Aceh, ya. Caranya, kalau tadi untuk menampilkan vektor kita ketik, ya. Untuk menampilkan vektor kita ketik set gxout vektor, ya. Kemudian DU10 titik koma V10, ya. Ini perintah untuk mengupload dalam bentuk vektor. D di sini artinya display, ya. Display U10 V10. Ya, ini perintah yang digunakan untuk mengupload vektor, ya. Set gxout vektor, kemudian display U10 titik koma V10. Kemudian akan ditampilkan gambar seperti ini. Nah, kita tidak ingin melihat keseluruhan data untuk setiap grid, ya. Kita hanya ingin mengupload, ya, pada katakanlah grid-grid tertentu saja, ya. Jadi kita gunakan perintah di sini, ya. Jadi kita data tersebut
tidak kita tampilkan semua, tapi kita wakilkan saja ya, katakanlah untuk setiap 5 grid begitu ya. Jadi kita ketik perintah dskip ya U10, katakanlah untuk setiap 5 grid ya, titik koma V10. Nah ini ya, terlebih dahulu kita hapus yang di belakang, kemudian kita tampilkan lagi. Nah ini ya, kita sudah mengeplot ya, baik besaran maupun arah dari angin yang bertiup di daratan dan di lautan Provinsi Aceh ya, seperti ini. Jadi perintah yang digunakan adalah ya untuk mengeplot, katakanlah untuk setiap 5 grid kita ketik perintah dskip ya U10 ya, untuk setiap 5 grid titik koma V10. Nah ini perintahnya. Jadi mudah sekali ya. Jadi untuk mengeplot vektor dari angin ya, baik kecepatan dan arahnya ya, itu kita gunakan perintah berikut ya, set gexport vektor, kemudian du10 titik koma v10 untuk mengeplot vektor dalam setiap 5 grid ya. Itu kita ketik perintah dskip u10,5 titik koma v10 sehingga kita peroleh gambar sebagaimana berikut yang tampak di layar Anda ya, ini ya, kecepatan dan arah arusnya. Bagaimana kalau saya ingin mengeplot magnitudonya saja atau akar dari U kuadrat plus V kuadrat ya. Nah, untuk itu ini kita hilangkan terlebih dahulu. Kita ketik perintah dmag ya U10 titik koma V10. Nah ini ya. Jadi kalau kita ketik untuk hanya ingin melihat besarannya saja atau magnitudonya saja, kita ketik perintah dmag ya U10, V10. Nah, seperti ini ya. Nah, tiga perintah yang di atas digunakan untuk mengeplot vektor. Perintah yang di bawah adalah untuk mengeplot magnitudo dari angin ya, dalam bentuk tentu saja kontur ya. Jadi yang ditampilkan adalah kontur magnitudo angin ya. Nah ini. Kemudian kita ingin menampilkannya dalam bentuk warna ya. Jadi di sini kita ketik perintah set gexout shaded ya, kemudian dmagnitude U10, V10 ya. Kemudian ini legendanya sehingga kita dapat mengetahui ya, jika nilainya itu berwarna katakanlah hijau itu bernilai 3,5 ya dalam satuan meter per detik. Sementara kalau datanya oranye ya itu bernilai 6 meter per detik ya. Kalau berwarna ungu atau violet itu 1 meter per detik kecepatan anginnya ya, atau magnitudo anginnya ya. Namun kita tidak melihat arahnya. Untuk melihat arahnya kita plot vektor ya, sehingga baru kita ketahui arah dari angin tersebut ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita plot magnitudo serta arah angin ya. Jadi magnitudonya itu dapat diketahui dari legenda yang mewakili setiap warna di dalam gambar ya, dalam satuan meter per detik, dan arahnya dapat kita ketahui lewat pengeplotan vektor ya.
Jadi warna ungu itu memiliki magnitudo atau besaran yang rendah, sementara warna coklat oranye itu memiliki magnitudo yang besar. Dan kita juga dapat mengetahui kemana angin bertiup lewat pengeplotan vektor. Nah, ini ya. Jadi untuk mengeplot warna ya, kita ketik perintah set gx out shaded ya. Set gx out shaded, kemudian kembali kita tampilkan besaran angin ya dengan perintah ketik ya di aplikasi grad dmach dalam kurung U10, V10 ya. Kemudian kita tampilkan legenda sehingga kita dapat mengetahui warnanya bernilai berapa ya untuk setiap besaran dari angin. Jika ingin mengetahui arahnya, kembali kita plot vektor ya dengan perintah berikut set dx out vektor, kemudian dskip U10,5 titik koma V10, artinya kita plot vektor untuk setiap 5 grid ya. Jika kita gunakan perintah yang di atas DU10 titik koma V10, ini artinya kita plot untuk setiap grid yang tentu saja sangat rapat di layar display atau layar pengeplotan grads ya. Oleh karenanya kita ingin mewakilinya saja untuk setiap 5 grid ya. Itulah gambar yang saya tampilkan sebelumnya ya. Kemudian jika kita ingin mengetahui magnitudo dari angin ya, kita ketik perintah dmach U10, V10 dengan terlebih dahulu memberikan warna. Karena jika hanya diketik perintah dmach U10, V10 ya, akan tampil kontur dari magnitudo angin. Jika diberi perintah set gx out shaded, maka kontur akan diberi warna ya. Kemudian kita tampilkan legenda ya, sehingga kita dapat mengetahui nilai untuk masing-masing warna. Nah, demikian ya. Jadi tidak sulit ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar ya. Jadi ini ya perintahnya untuk pengeplotan set gx out vektor, kemudian untuk setiap 5 grid yang ingin kita tampilkan perintahnya adalah dskip U10,5 titik koma V10. Jika kita ingin menampilkan vektor magnitudo atau besaran angin saja tanpa arah, ketik dmach U10, V10. Jika ingin menampilkan warna, ketik set gx out shaded, kemudian tampilkan kembali magnitudo angin dan kita tampilkan legenda yang dapat menunjukkan ya nilai untuk setiap masing-masing warna ya. Demikian saja ya. Jika ada pertanyaan ya silakan ajukan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.